Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Allahu Akbar. Oke, soleh-soleha, hari ini kita bertemu lagi ya di hari Senin. Pastinya setelah kemarin kita 2 hari libur dari tugas ya, dari tugas sekolah, dari pembelajaran. Hari ini kita akan mulai lagi. Jadi mudah-mudahan soleh-soleha tetap semangat menjalankan pembelajaran jarak jauhnya ya. Kira-kira hari ini kita mau apa? Nah, sebagai bocoran, salah satunya hari ini kita akan bergerak. Kira-kira apa ya? Langsung saja ya, kita lihat materi untuk hari ini. Oke, nah kita hari ini sudah sampai di tema 5. Subtema 4 dan hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Berarti ini adalah pertemuan terakhir ya di subtema 4. Wah, sebentar lagi kita akan masuk tema 6 nih, soleh-soleha. Nah, pokoknya nanti setelah ini insya Allah kita akan mengadakan PH dulu ya. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan di-share. Oke, sekarang kita lihat saja hari ini apa yang akan kita pelajari ya. Hari ini kita akan fokus ke matematika dan PJOK seperti tadi Bu Gina bilang ya. Nah, kalau kemarin kan selama 3 subtema 1, subtema 2 dan subtema 3 belum ada praktek PJOK-nya ya, soleh-soleha ya. Nah, hari inilah praktek PJOK-nya. Jadi biar sekaligus begitu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, untuk matematika ya, soleh-soleha mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang dan pendek. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara bersusun panjang dan pendeknya itu ya. Lalu yang kedua, anak saya dan soleha mampu mempraktekkan gerak dominan, ada bergantung, ada bertumpu, dan ada keseimbangan. Wah, seru ya. Nanti ini akan soleh-soleha silahkan praktekkan salah satu ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai masuk ke matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita akan mengingat ya, karena kemarin kita juga sudah melakukan penjumlahan dan sudah coba cara susun ini ya, susun cara penjumlahan bersusun ya. Jadi hari ini kita akan mempelajarinya lagi, oke? Nah, sekarang masih inget nggak sama cerita Benny dan Edo yang kemarin yang melemparkan? Oh, sebentar, ini sepertinya ada bergerak sendiri ya. Jadi kemarin itu cerita Benny dan Edo itu yang melempar bola ya. Benny melempar 13 bola, sedangkan Edo melempar 10 bola. Sehingga 13 ditambah 10 hasilnya 23. Ya, kemarin sudah kita coba dengan menghitung satu persatu bolanya, yang artinya sangat melelahkan ya. Lalu kita coba dengan menjumlahkan dengan cara ke samping. Dan kita coba menjumlahkan dengan bersusun. Dan hasilnya semua sama ya, 23. Jadi artinya dengan cara apapun sebenarnya boleh sesuai dengan yang soleh-soleha anggap mudah begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Nah, kemarin juga yang bersusun panjang sudah Bu Gina ini sedikit ya. Jadi yang 13-nya dipecah begitu ya. Jadi 10 dan 3 seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan dengan bersusun pendek dan bersusun panjang? Ini kedua cara ini soleh-soleha harus bisa ya. Khawatir nanti di soal ada perintahnya misalnya kerjakan dengan cara bersusun panjang. Nah, seperti itu ya khawatirnya. Jadi tetap soleh-soleha harus bisa ya. Tapi kalau untuk soal PG, kalau untuk soal pilihan ganda, silahkan soleh-soleha pakai cara yang cepat. Yang cepat dan yang mudah buat soleh-soleha ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya cara bersusun pendek. 13 ditambah 10 seperti kemarin ya. 13 ditambah 10, belakang sama belakang, depan sama depan. Begitu ya prinsipnya ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Oke?
3 ditambah 0 hasilnya 3. Ingat, angka berapapun jika ditambahkan dengan 0 hasilnya ya angka tersebut ya. 3 tambah 0, 3. 5 tambah 0, 5. 6 tambah 0, 6. Begitu ya. Jadi apapun, angka berapapun yang ditambahkan dengan 0, hasilnya tetap segitu gitu ya. Seperti ini ya. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Lalu yang depannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 23. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara bersusun panjang? Kalau cara bersusun panjang, itu kita pecahkan dulu atau pisahkan dulu puluhan dan satuannya. Ingat ya, 13. 1 puluhan, 3 satuan. Ya, 10. 1 puluhan, 0 satuan. Masih ingat ya? Nah, jadi, tapi kita tidak menulis 1 puluhan, 3 satuan. Tidak usah. 1 puluhan, 10 berarti 10, 10 ya. 3 satuan, 3 satuan, 3 saja ya, tidak pakai puluhan ya, tidak pakai angka 0 ya. Jadi untuk cara bersusun panjang, pertama kita pisahkan dulu satuan dan puluhannya, puluhan dan satuannya maaf ya. Jadi 10 ditambah 3 ya. Kemudian yang bawah untuk 10-nya adalah 10 ditambah 0 ya. Lalu baru kita jumlahkan. 3 ditambah 0 sama dengan 3 ya. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Maka dapatlah 20 ditambah 3 hasilnya 23. Nah, seperti itu untuk cara bersusun panjang ya, saleh-saleha ya. Oke, nah sekarang kita coba lagi, masih ingat ya soal cerita tentang burung ini ya, tentang burung yang ada di kebun binatang. Ada 10 burung nuri dan 16 burung kakak tua. Cara bersusun pendeknya sama. 10 ditambah 6 ya, ingat belakang dengan belakang, depan dengan depan ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, oke? 0 ditambah 6 sama dengan 6. Ingat ya, angka berapapun jika ditambahkan dengan 0 hasilnya sama. 0 ditambah 6. Dibalik juga nggak apa-apa. 6 tambah 0. 0 tambah 6. Nah, itu tetap hasilnya sama ya. Nah, 0 ditambah 6 sama dengan 6. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadilah 26. Oke? Nah, bagaimana cara bersusun panjangnya? Kita pecahkan lagi atau pisahkan lagi puluhan dan satuannya. 10, 1 puluhan, 0 satuan. 16, 1 puluhan, 6 satuan. 1 puluhan, 10 berarti 10 ya. 10 ditambah 0, lalu 16 berarti 10 ditambah 6 ya. Lalu hasilnya 0 ditambah 6 sama dengan 6, 10 ditambah 10 sama dengan 20, maka 20 ditambah 6 sama dengan 26. Bisa ya, saleh-saleha ya? Oke, masih ada lagi. Nah, masih ada lagi. Nah, kalau ini pengurangan ya, yang balon meledak itu loh ya. Nah, balon meledak itu. Nah, sekarang kita lihat soalnya, Lani menyiapkan 30 balon. 10 balonnya pecah. Berarti kan balonnya berkurang ya, saleh-saleha. Yang tadinya 30, yang 10-nya pecah. Maka berapa ya balon yang masih ada atau yang dapat digunakan ya? Nah, cara bersusun pendek sama. Kalau misalnya pengurangan, itu kita mulai dari yang besar dulu ya. 30 dikurangi 10 ya. 0 dikurang 0 sama dengan 0 ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 30 dikurangi 10 hasilnya 20 ya. Lalu bagaimana cara bersusun panjangnya? Sama, kita pisahkan satuan dan puluhannya. 30 puluhan, 0 satuan.
10 satu puluhan, 0 satuan. Maka 30 kalau kita pecahkan menjadi 30-an. 30-an, 30 berarti ya 30 di sini 0 satuan. Lalu 10-an, 10 berarti 10 itu 10 ditambah 0. Lalu kita hitung 0 ditambah 0 dikurang 0 dikurangi 0 sama dengan 0 ya. 30 dikurangi 10 ya, hasilnya 20 ya. Seperti tadi berarti ya ke sini ya caranya. Maka 20 ditambah 0 hasilnya tetap 20 ya. Soleh-soleha seperti itu ya. Jadi cara pengerjaan bersusun pendek itu langsung. Dan ini memang lebih simpel ya, lebih cepat. Tapi kalau cara bersusun panjang, soleh-soleha harus pisahkan dulu mana puluhannya, mana satuannya. Begitu ya soleh-soleha ya. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Nah, untuk memperkuat gitu ya. Untuk memperkuat, silahkan soleh-soleha coba kerjakan soal matematika di buku tematik tema 5. Halaman 109, 112, dan 113. Nanti ini Bu Gina akan share ulang di ini ya, di grup ya, tugasnya begitu ya. Nah, nanti di sini soleh-soleha mudah-mudahan semakin mantap penjumlahan dan pengurangannya ya. Oke. Nah, itu tadi mungkin matematikanya ya soleh-soleha. Nah, sekarang silahkan soleh-soleha boleh istirahat dulu 5-10 menit, nanti kembali lagi ya ke video ini. Atau kalau mau yang langsung, boleh misalnya, aduh Bu aku masih kuat nih untuk menyimak, boleh silahkan langsung ya. Nah, kita akan masuk ke gerak keseimbangan PJOK, seperti yang Bu Gina bilang kemarin ya. Kemarin itu di subtema 1 sudah ada sekilas tentang gerak bergantung. Lalu di semester 2 bertumpu ya di antara kursi dan meja ya. Lalu di subtema 3 ada gerak keseimbangan pesawat terbang ya. Masih ingat kan soleh-soleha? Nah, hari ini di subtema 4 kita akan gabungkan semua dan silahkan soleh-soleha pilih salah satu gerakan yang akan dipraktekkan begitu ya. Oke, langsung saja ya kita lihat dulu materinya. Nah, di sini ada sebuah teks, kita baca dulu sama-sama ya. Pada kegiatan olahraga, Siti belajar gerakan keseimbangan. Wah, lihat ini Sitinya sampai menjungkir begitu ya. Hal itu menjadi pengalaman berkesan bagi Siti. Dukungan teman-temannya membuat Siti lebih percaya diri. Hari ini mereka akan tes gerakan keseimbangan. Di rumah, Siti belajar gerakan keseimbangan terus-menerus. Ibu menyemangati Siti. Ibu juga memuji keberanian serta kegigihan Siti. Masya Allah ya. Jadi, nanti juga gitu soleh-soleha. Kalau soleh-soleha mau mempraktekkan, tetap harus pemanasan dulu dan latihan dulu ya. Kalau sudah oke, baru di video dan baru dikirimkan. Seperti itu ya. Jadi nggak harus langsung saat itu juga di video lalu dikirimkan. Tidak. Boleh latihan dulu ya. Supaya lebih bagus gerakannya begitu ya. Oke. Nah ini juga ada sebuah cerita ini. Cerita di sebuah sekolah sebelum COVID ya. Sebelum pandemi ya. Karena di masa pandemi ini belum ada sekolah yang buka apalagi untuk olahraga ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Di sekolah ada praktik senam lantai. Siti belum bisa melakukannya dengan benar. Siti sangat gelisah. Lani dan Dayu melihat kegelisahan Siti. Mereka membantu Siti berlatih. Mereka memberi semangat sampai Siti bisa. Siti sangat berterima kasih kepada teman-temannya. Nah, jadi ini juga ya, kalau misalnya nanti soleh-soleha akan melaksanakan sebuah kegiatan, lalu temannya dirasa mungkin belum mampu atau belum bisa. Nah, silahkan dibantu soleh-soleha ya. Karena kalau kita membantu teman itu luar biasa ya. Selain kita dapat pahala juga, ilmu kita akan terus
kuat begitu ya, kitanya jadi akan semakin bisa begitu ya. Oke, nah sekarang inilah gerakan-gerakan yang akan soleh-soleha pilih ya. Ada 4 buah gerakan. Silahkan nanti soleh-soleha sekarang disimak dulu pemaparan dari para ibu guru ya. Para ibu guru yang insya Allah cantik-cantik ya. Nggak ada yang ganteng karena semuanya ahwat begitu ya. Nah silahkan soleh-soleha dicek dulu videonya ya. Nanti silahkan boleh pilih gerakan mana yang akan soleh-soleha praktekkan. Karena semuanya intinya sama, yaitu senam lantai. Ya, oke, kita simak videonya. Silahkan. Gerak bergantung bisa kita lakukan menggunakan pohon, kemudian pemilihan pohon juga akan sesuai dengan kondisi atau keadaan teman-teman. Kedua, bisa menggunakan palang besi. Ini contohnya, Fatim akan mempraktekkan menggunakan palang besi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik soleh-soleha, sekarang Bu Kina akan contohkan gerak keseimbangan. Yang pertama, angkat kaki kanannya, bungkukan badan, rentangkan tangan, dan hitung dalam hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan hal yang sama dengan kaki kiri. Kaki kiri diangkat, badan dibungkukan, rentangkan tangan, dan hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jika terlihat dari samping. Sekarang Ibu akan contohkan gerakan keseimbangan, yaitu bertumpu ke samping dan bertumpu dengan dua tangan. Untuk gerakan bertumpu ke samping, anak soleh akan menggunakan salah satu tangan dan salah satu kaki. Boleh menggunakan kaki kanan, tangan kanan, atau menggunakan tangan kiri dan kiri. Ibu contohkan ya. Yang pertama adalah salah satu tangan kita akan di lantai. Kemudian salah satu kaki kiri kita, kaki kanan kita juga diletakkan di lantai. Salah satu kaki yang lain angkat ke atas. Ya, ini namanya gerakan keseimbangan ke samping. Ya, adalah gerakan keseimbangan dengan menggunakan dua tangan. Kalau tadi kita letakkan satu tangan di lantai, sekarang kita letakkan dua tangan di lantai. Ya, seperti ini posisi pertama. Kemudian salah satu kakinya angkat, boleh kaki kiri atau kaki kanan. Ya, hitungan sampai 8. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha. Selamat mencoba di rumah ya. Oke anak soleh-soleha, kali ini Bu kita akan mencontohkan bagaimana cara gerak bertumpu di atas kedua meja. Ya, perhatikan ya, caranya kedua tangan ditekuk dan diletakkan di atas meja. Lalu kaki ditekuk dan badan diangkat. Seperti ini ya soleh-soleha. Coba sekali lagi ya, sambil dihitung hitungan 1 sampai 5 menahan badan di atas meja. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu soleh-soleha. Selamat mencoba.
Nah, itu tadi soleh-soleha, bener kan? Bu gurunya cantik-cantik ya. Iyalah, masa ganteng. Oke, nah itu tadi ada 4 gerakan yang bisa soleh-soleha pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Oke, mungkin Bu Gina akan berikan ininya dulu ya. Yang pertama, gerak bergantung ya. Silahkan bagi yang di rumahnya mungkin ada alat ya, atau misalnya sesuatu yang bisa digunakan untuk bergantung dan ingin memilih bergantung, boleh hitungan 8 ya, hitungan 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah seperti itu ya. Nah ini fungsinya adalah melatih kekuatan tangan ya. Oke. Nah, atau bisa juga gerakan seperti ini ya, gerakan pesawat. Jadi satu kaki bertumpu, satu kaki diangkat, badan dibungkukan, tangan direntangkan. Hitungan 8. Lalu nanti ganti lagi, ganti kaki ya, kakinya yang ini diangkat berarti ya. Nah, yang ini diangkat, yang ini bertumpu, masih tetap dibungkukan dan direntangkan tangannya sama hitungan 8 ya, boleh yang ini. Atau boleh juga gerakan bertumpu seperti yang dicontohkan Bu Susi seperti ini. Mana ya? Nah, seperti ini ya. Ini juga sama hitungannya, hitungan 8 ya. Jadi satu tangan menahan. Ya, kalau tadi yang gerakan pesawat terbang itu dia lebih bertumpu di otot kaki ya. Kalau yang ini bertumpu di otot tangan. Dan kaki juga ya di sini ya. Oke, otot tangan dan kaki. Nah ya, ini hitungan 8. Boleh yang menggunakan satu tangan atau yang menggunakan 2 tangan seperti ini ya. 2 tangan dipakai untuk menumpu, lalu satu kaki di bawah, satu kaki diangkat ke atas ya. Ini juga sama hitungan 8 ya. Oke. Dan yang terakhir adalah bertumpu pada 2 meja. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Bu Vita. Nah, hitungannya 5 saja. Ya, hitungannya hitungan 5. Jadi, kalau yang lain tadi 8 ya, kalau untuk ini hanya 5. Jadi, bergelantung begitu ya, bertumpu di atas meja gitu ya. Oke, soleh-soleha? Silahkan ya. Boleh dipilih yang mana saja. Bu, aku mau 4-4-nya dong. Oh, boleh. Kalau mau 4-4-nya boleh ya. Tapi, salah satu saja juga nggak apa-apa ya. Oke. Mungkin itu saja ya soleh-soleha untuk contoh gerakan keseimbangan. Jika misalnya tadi dirasa terlalu cepat, boleh diputar ulang ya. Videonya boleh diputar ulang. Supaya nanti lebih jelas instruksinya ya. Oke, soleh-soleha, alhamdulillah ya, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita tadi sudah belajar penjumlahan dan pengurangan menggunakan susun pendek dan susun panjang. Lalu kita juga sudah mempelajari gerak dominan keseimbangan beserta contoh-contohnya ya. Nah, tugas hari ini tadi sudah Bu Gina sampaikan mengerjakan latihan soal di buku tematik tema 5 halaman 109, 112 dan 113. Lalu mempraktekkan salah satu gerak dominan, boleh bergantung, boleh bertumpu, boleh keseimbangan ya. Yang bertumpunya juga boleh bertumpu di tangan tadi atau bertumpu di meja ya, seperti tadi boleh, silahkan dipilih ya soleh-soleha ya. Oke, alhamdulillah ya. Itu tadi materi kita hari ini, hari Senin yang yang lumayan produktif ya, karena tadi ada praktek bergerak begitu ya. Nah, silahkan soleh-soleha untuk mengerjakan di rumah ya tugas-tugasnya. Jangan dulu main ya, jadi harus selesaikan dulu tugasnya gitu ya. Pasti bisa deh soleh-soleha. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan ke Bu Gina ya. Terima kasih ya soleh-soleha. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, soleh-soleha, kita ketemu lagi besok insyaallah ya. Terima kasih atas semangatnya, tetap semangat mengikuti PJJ. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga menjalankan protokol kesehatannya ya. Bu Gina pamit dulu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.